Dan PAN sekarang sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Sementara kalau dari PDIP sendiri tetap di Pak Ganjar. Kalau Bapak gimana? Urusannya partai-partai, itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Enggak. Urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Ngeri-ngeri sedap seakan-akan koalisi 4 partai yang bergabung dalam porosnya Prabowo itu sudah ditentukan siapa cawapresnya, namanya adalah Gibran. Ini kan adalah informasi-informasi yang kemudian belakangan liar. 4 gabungan partai pendukung Prabowo itu ada variabel Jokowi di situ, maka Gibran juga jauh lebih diunggulkan untuk bisa berpasangan dengan Prabowo di 2024. Di Indonesia sudah banyak kasus pilpres, banyak kasus pilkada, di mana gabungan partai politik yang banyak tapi tidak berkorelasi positif dengan tingkat kemenangan mereka di kontestasi politik elektoral. Tapi saya siap Mas Ganjar kan nanti kalau mau ke makam Presiden juga saya dampingi. Dulu saya ke sana nggak dampingi soalnya. Iya. Besok sana lagi lah. Tunggu pensiun dulu. Iya. Kalau kemarin kan sebelum pensiun, nanti setelah pensiun kita cari. Nanti jalan-jalan di Jawa Timur saya temenin Mas Ganjar. Pesan khusus untuk apa? Ya, pesan khusus Nasihat. Jaga kesehatan, lahir batin, murid maupun material. Ingat yang di bawah, ingat yang di atas itu Tuhan, ya. Yang di atas itu Tuhan, yang di bawah masyarakat. Ya. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Ya, sekarang semuanya lagi bernegosiasi. Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik, baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya, saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini. Talah pasang calon wakil presiden, maka kemungkinan kalahnya juga akan besar. Prabowo dan Anies Baswedan masih terus melirik pasangan lain yang dianggap pas dengan mereka. Dan itu bukan Agus, juga Caimin. Agus Yudhoyono sudah mengikatkan diri dengan Anies Baswedan dan Caimin sudah mengikatkan diri dengan Prabowo Subianto. Ikatan yang sudah berlangsung sejak awal ini ternyata juga bukan menjadi jalan yang mulus untuk mereka berdua menjadi calon wakil presiden. Karena baik Anies maupun Prabowo hanya suka dengan suara dari partai mereka, tapi tidak dengan orangnya. Kasihan memang
Agus Yudhoyono dan Caimin ini dianggap kurang cantik. Tapi gimana lagi, itulah politik. Terima kasih GNPF. Terima kasih 212. Terima kasih FPI. Mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Cepat! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lengserkan Jokodok! Takbir! Siap serbu istana! Siap ambil alih kekuasaan! Takbir! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya.
Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata-kata Seci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta, beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban, jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing, makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, menyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Kalau membaca di atas rata-rata seakan-akan yang cukup kuat dan dominan itu adalah Prabowo Subianto. Tapi satu hal Mas yang pasti bahwa dalam Pilpres itu bukan seberapa banyak dukungan partai politik diberikan kepada seorang calon, tapi yang kuat dalam Pilpres itu bagaimana seorang kandidat figur, seorang kandidat capres memiliki daya elektabilitas yang cukup signifikan. Kalau kita melihat pada hasil pemilu 2004 misalnya, SBY saat itu hanya diusung oleh partai politik kecil yaitu Demokrat dan PBB, dan SBY terbukti memenangkan pertarungan politik baik dalam putaran pertama ataupun putaran kedua. Yang ingin saya katakan adalah Pilpres itu adalah memilih figur, bukan memilih partai, bukan memilih seberapa banyak dukungan partai yang diberikan oleh seorang kandidat. Baik. Yang paling penting sebenarnya adalah Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo harus mampu meyakinkan pemilih secara langsung yang saya kira di pemilu 2004 nanti itu hampir mencapai 200 juta ya. Oleh karena itu, pemilih kita ini kan melampaui batas-batas partai. Pemilih kita ini tidak terlampau melihat partai mana yang memberikan dukungan politik kepada sang capres. Oleh karena itu, kunci utama dari menaikkan elektabilitas, kunci utama memenangkan Pilpres itu bukan seberapa banyak diusung oleh partai, tapi bagaimana penetrasi, jejaring, dan meyakinkan para pemilih ke bawah itu adalah kunci utama untuk memenangkan pertarungan politik. Kemudian pada pemilu 2014 Pilpres saat itu juga Jokowi diusung oleh partai politik yang lebih sedikit dari pendukung Prabowo Subianto. Tapi kemudian Jokowi memenangkan pertarungan politik melawan Prabowo yang saat itu jumlah dukungan partai politiknya jauh lebih besar ketimbang pendukung Jokowi. Baik. Di Indonesia sudah banyak kasus Pilpres, banyak kasus Pilkada, di mana gabungan partai politik yang banyak tapi tidak berkorelasi positif dengan
tingkat kemenangan mereka di kontestasi politik elektoral. Jadi poinnya di situ, Mas. Sejak tahun lalu, Muhaimin Iskandar dengan PKB menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo. Tapi PKB itu hampir setiap hari belakangan ini memberikan ultimatum politik kepada Prabowo. Kalau Gus Muhaimin tidak dipilih sebagai cawapres, bukan tidak mungkin PKB itu angkat kaki dan pindah ke lain hati. Hal yang sama sepertinya akan terjadi pada PAN, hal yang sama akan terjadi pada Golkar. Kalau cawapres yang diusung oleh Golkar misalnya, yang disodorkan oleh PAN seperti Erick Thohir, Golkar bagi Erlangga Hartarto bukan tidak mungkin. Kedua partai ini juga akan hengkang dan mencoba untuk menjadi pelabuhan politik yang baru. Saya termasuk orang yang masih meyakini bahwa konfigurasi politik di 2024 semuanya serba cair. Sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang bisa maju dalam Pilpres 2024 sebagai kontestan, sepanjang itu juga poros-poros politik yang saat ini sudah mulai mengerucut, itu bisa berubah secara total. Misalnya pada level pendukung Prabowo Subianto, siapa yang bisa menjamin PKB ataupun Golkar ataupun PAN akan terus berada di poros koalisi ini kalau cawapres yang diinginkan oleh setiap partai ini tidak dipenuhi oleh Prabowo. Apalagi kalau kita membaca piagam kerjasama yang kemarin disepakati oleh keempat partai itu kan sebenarnya tidak ada satu kontrak politik yang satu sama lain saling mengikat. Kan isi piagamnya mengatakan atas nama Prabowo Subianto, atas nama Muhaimin Iskandar, menerima dukungan politik yang diberikan oleh Erlangga Hartarto, yang diberikan oleh Zulkifli Hasan. Tapi kontrak politik di bawahnya terkait apa saja yang harus dilakukan, itu tidak ada. Oleh karena itu bagi saya semuanya masih serba cair, masih serba dinamis. Begitupun dengan Golkar, tentu sebagai partai politik pemenang pemilu Pileg 2019 ya, sebagai runner up suara kursinya di DPR, Golkar tentu tidak mau posisi cawapres diberikan kepada partai politik lain yang jumlah kursinya nggak jauh lebih baik dari Golkar. Ini yang saya kira memang menjadi batu uji bahwa persoalan koalisi hari ini, termasuk di koalisinya Prabowo, itu masih serba cair dan serba dinamis. Dan yang paling penting, Mas, kerjasama politik yang kemudian disampaikan secara terbuka itu tidak ada yang tertulis. Seperti Partai Amanat Nasional, mereka selalu mengatakan siapapun capresnya, maka Erick Thohir lah adalah cawapresnya. Sampai saat ini itu tidak pernah diedit. Bahkan sesaat setelah deklarasi, PAN kemudian terus mengatakan bahwa Erick Thohir adalah harga mati sebagai cawapres yang kemudian mereka usulkan untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Bahkan bagi PAN, kalau untuk menang sebagai Pilpres, bagi Prabowo kuncinya adalah Erick Thohir. Begitupun dengan PKB. PKB itu adalah partai politik yang memegang piagam sentul namanya. Di mana dalam piagam itu persoalan cawapres sudah diserahkan kepada Gus Muhaimin Iskandar. Tapi kan dalam pembicaraan elit seakan-akan yang bisa mendampingi Prabowo Subianto itu adalah Gibran. Sekalipun Gibran misalnya tidak terlampau cukup umurnya untuk bisa maju, kan saat ini ada judicial review di Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuat ngeri-ngeri sedap seakan-akan koalisi 4 partai yang bergabung dalam porosnya Prabowo itu sudah ditentukan siapa cawapresnya, namanya adalah Gibran. Ini kan adalah informasi-informasi yang kemudian belakangan liar. Tapi overall bagi saya ini semuanya adalah permainan politik ya, yang di panggung belakangnya tentu sangat dinamis dan sangat bergemuruh. Ya kalau kita membaca angka-angka statistik, Mas, di antara calon-calon wakil presiden yang diusulkan oleh 3 partai ya, tentu saat ini posisinya memang Erick menguntungkan. Secara elektabilitas misalnya, Erick itu adalah cawapres favorit yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian disusul oleh Muhaimin Iskandar dan Pak Erlangga Hartarto. Tapi ingat, Mas, kalau kita bicara tentang kekuatan partai politik yang berada di barisan Prabowo Subianto, yang paling pas sebenarnya mengincar posisi cawapres adalah Erlangga. Apapun judulnya, Erlangga itu adalah ketua umum Golkar, di mana perolehan kursinya di DPR 2019 itu di bawah PDIP, dia runner up, bahkan jauh lebih tinggi ketimbang Gerindra. Jadi kalau kita melihat kekuatan politik partai, mestinya Erlangga Hartarto yang dipilih oleh Prabowo Subianto. Begitupun dengan poros perubahan, poros ini paling lama, sudah hampir setahun penuh. Ya, tapi mereka persoalan cawapres hampir deadlock. Baik. Demokrat dan Nasdem itu hampir ya tiap hari selisih beda soal siapa yang kira-kira akan mereka usung sebagai pendamping Anies. Begitupun dengan Ganjar Pranowo, bahkan sempat muncul gitu ya. P3 itu akan memunculkan opsi-opsi lain. Andai cawapres yang diusulkan oleh P3 Sandiaga Uno
tidak diterima dan tidak dipilih sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Jadi bagi saya everything can happen, semuanya ini hanya sebatas separuh perjalanan menuju koalisi, tidak bisa dikunci sebagai koalisi permanen menuju 14 Februari 2024 sebagai hari tanggal pencoblosan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Saya sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada ketetapan resmi dari KPU soal siapa yang akan menjadi pasangan capres ikut bertanding, sepanjang itu juga, maka partai-partai politik ini sangat mungkin akan pindah dari satu poros ke poros yang lain. Makanya oleh karena itu, ketika diiris rata-rata satu persatu soal siapa cawapres pendukung Prabowo, ya tergantung bagaimana cara melihat politiknya. Kalau melihat angka statistik saat ini Erik. Kalau bicara kekuatan partai, tentu jawabannya adalah Erlangga Hartarto. Tapi kalau bicara 4 gabungan partai pendukung Prabowo itu ada variabel Jokowi di situ, maka Gibran juga jauh lebih diunggulkan untuk bisa berpasangan dengan Prabowo di 2024. Sekarang dengan munculnya pernyataan dari Partai Golkar dan PAN yang tidak mungkin gabung ke koalisi perubahan, posisi tawar Demokrat kembali menguat. Kalau Mas AHY tidak dipinang jadi cawapres Anies, Demokrat bakalan mundur dan otomatis koalisi perubahan bubar. Gimana? Sekarang paham kan kenapa Pak Surya Paloh walaupun terkesan kalem di depan media, dia mestinya mencak-mencak sama pernyataan Partai Golkar dan PAN yang seharusnya nggak diumumkan secara terbuka seperti itu. Tanpa kartu kemungkinan Golkar dan PAN gabung ke koalisi, Partai Nasdem nggak bisa lagi nekan Demokrat. Malah sebaliknya, Demokrat yang sekarang posisinya di atas angin. Pernyataan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang tegas tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mungkin adalah sebuah keputusan yang biasa saja, sangat masuk akal. Tidak mungkin dua partai pendukung pemerintah berbalik arah mendukung kampanye yang mempromosikan perubahan. Padahal mereka masih ada di kabinet Presiden Jokowi. Ini sebetulnya pernyataan yang logis saja ya. Tapi bagi Partai Nasdem, bagi partainya Pak Surya Paloh, sudah pasti pernyataan terbuka itu bikin runyam posisi di koalisi mereka sendiri. Soalnya, isu kemungkinan Golkar atau PAN gabung ke koalisi perubahan, walau baru seputar isu, dalam politik itu sudah bisa jadi senjata penekan kepada Partai Demokrat. Ini bisa dijadikan penekan supaya Partai Demokrat mau lebih fleksibel, nggak ngotot-ngototan mewajibkan Agus Yudhoyono, Mas AHY, jadi cawapres dari Anies Baswedan. Jadi memang krusial banget buat koalisi Anies dan juga koalisi Prabowo buat mengumumkan nama cawapres secepatnya. Tapi memang, nah ini juga catatan penting yang harus dipahami. Tapi memang sekarang ini koalisi-koalisi dan partai-partai masih menunggu keputusan Mahkamah Agung soal batas umur cawapres yang mau diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Kalau usulan penurunan batas usia itu ditetapkan Mahkamah Agung dan kemudian Gibran Rakabuming Raka bisa jadi cawapres, baik itu cawapres dari Prabowo Subianto ataupun cawapres dari Ganjar Pranowo, peta permainan memang benar-benar berubah. Sejauh ini dari pernyataannya kepada media, sudah jelas kalau Presiden Jokowi tidak setuju dengan usulan itu. Alasannya cukup simpel dan logis. Gibran belum cukup pengalaman. Jadi persoalan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi bisa jadi cuma menunda-nunda waktu. Menunda-nunda keputusan yang bisa jadi bakal fatal karena mempersempit waktu sosialisasi yang sekarang saja sudah cukup pendek. Sementara itu di pihak lawan, di pihak Ganjar Pranowo, dia bisa melakukan konsolidasi partai dan relawan dengan cukup solid dan rapi. Dan bukan tidak mungkin, Ganjar bisa melakukan serangan kilat lagi dengan mengumumkan cawapresnya jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, yakni antara tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2023.
Ini supaya mereka punya banyak waktu buat konsolidasi dan sosialisasi. Dan bila ini terjadi, bisa jadi kubu Prabowo dan Anies bakalan gelagapan merespon langkah kuda kubu Ganjar. Dan bukan nggak mungkin bakal terjadi kepanikan yang akhirnya bakalan membuat koalisi mereka bubar jalan. Sejak deklarasi pencapresan Anies 10 bulan lalu, dan 10 bulan adalah kurun waktu yang sangat lama dalam politik, ternyata koalisi perubahan masih jalan di tempat. Sementara itu hasil survei Anies malah terus melorot. Ya apa mau dikata, posisi Pak Surya Paloh benar-benar runyam. Apalagi buat kubu Anies yang nggak mungkin bakal melamar Gibran menjadi cawapres. Buat apa mereka ikut-ikutan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang justru bakalan memperpendek masa konsolidasi dan kampanye mereka? Tapi masalah di pundak Anies memang nggak ringan. Kengototan Partai Demokrat mencawapreskan AHY membuat koalisi perubahan di ujung berantakan. Kalau duet Anies AHY jadi dideklarasikan, bisa dipastikan mereka bakalan kalah telak di putaran pertama Pilpres. Kalau ini sudah bisa diprediksi, maka bakal susah buat duet Anies AHY untuk bisa mendulang dana kampanye. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi.
bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.